Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah online GKJ Saman Kratenan. Hari ini Minggu 22 November 2020. Sebelum kita sama-sama masuk ke ibadah, saya akan membaca beberapa poin dari Warta Jemaat Minggu 22 November 2010. Warta Jemaat yang pertama, berdasarkan perpanjangan waktu pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM Kota Semarang dan surat edaran Gubernur Jawa Tengah, maka Majelis GKJ Saman Kratenan masih mengadakan ibadah minggu di keluarga masing-masing di rumah melalui jaringan internet sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Majelis GKJ Saman Kratenan mengucapkan selamat berbakti dengan hikmat dan penuh dengan sukacita. Yang kedua, hari ini dalam rangka tukar mimbar GKJ Seklasis Semarang Barat, firman Tuhan akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Sukrisno Purwanto SSI, Pendeta Jemaat GKJ Ngalian Semarang. Majelis menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Yang ketiga, Majelis GKJ Saman Kratenan akan mengadakan sidang majelis pada hari Senin 23 November 2020 pukul 19, tempat Gedung Gereja Sampangan Kratenan. Dimohon kehadiran segenap anggota majelis, jemaat dimohon mendukung dalam doa. Yang keempat, Majelis GKJ Saman Kratenan akan melayankan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 secara streaming. Sehubungan dengan hal tersebut, persiapan perjamuan atau pendadaran akan diadakan dalam ibadah Minggu tanggal 29 November 2020 secara online. Dimohon jemaat mempersiapkan diri sebelum mengikuti sakramen perjamuan. Demikian informasi warta jemaat yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah hari ini dengan menyanyikan pelengkap kidung Jemaat 35, Suci, 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 kita pujikan 2 kali. Suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu, suci Kau Tuhan. Suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu, suci Kau Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan dalam hati kita demikian, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Amin.
dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah hari ini adalah iman kepada Kristus menghasilkan sikap peduli kepada sesama. Marilah kita menaikkan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 19, bait yang pertama dan yang kelima. Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Apa yang dalam dunia ini nampak dalam dirimu yang maha indah, harta surgawi hanya Engkau ya Tuhanku. Pengakuan dosa diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melaksanakan semua kehendak-Nya. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 27, bait pertama dan yang kelima. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Saudara yang terkasih, bagi kita yang mengakui dan menyesali serta mau bertobat,
kita diberi kesempatan untuk menerima berita anugerah dari Yehezkiel 34 11 sampai dengan 12. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai dengan 12 yang demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita menyanyikan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 381, bait pertama, keempat, dan yang keenam. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda dan Roh-Nya penuh anugerah, sabda dan Roh-Nya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan merenungkan kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada ibadah pagi hari ini, di minggu terakhir dalam kalender gerejawi. Kami saat ini bersama-sama menghayati kehidupan kami dan merenungkan kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan membaca bersama-sama bacaan kami yang kami hayati sebagai firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk mewartakan sabda kebenaran-Mu, dengan segala keterbatasan, dosa dan kekurangannya, urapilah Tuhan, sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu bacaan leksionari kita pada pagi hari ini di minggu yang terakhir menurut kalender gerejawi, yaitu Minggu Kristus Raja Alam Semesta. Kita akan merenungkan Matius 25 ayatnya yang ke 31 sampai dengan yang ke-45. Matius 25 ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang ke-45. Yang demikian, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia,
maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Dan ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku makan. Bahkan ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Demikian Bapak, Ibu, dan saudara, bacaan yang akan kita renungkan bersama-sama di Minggu Kristus Raja Alam Semesta pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah yang mendengar, menyimpan, dan memeliharanya serta menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai dan melingkupi Bapak Ibu sekalian dalam setiap kehidupan sehari-hari. Jemaat yang terkasih, dari tadi saya matur bahwa minggu ini, minggu tanggal 22 November tahun 2020 adalah minggu terakhir menurut kalender gerejawi. Saya kira Pak Bambang Santoso pernah menyampaikan dalam PA maupun dalam sarasehan bahwa kalender gerejawi kita itu tidak sama dengan kalender Masehi. Kalender gerejawi kita itu akhir tahunnya justru di Minggu Kristus Raja Alam Semesta, dan itu sekitar bulan November, akhir November. Dan tahun baru kalender gerejawinya adalah Advent pertama. Maka sebagian gereja-gereja khususnya GKJ ada yang kemudian mengawali tahun baru liturgi, kalender liturgi ini atau kalender gerejawi ini dengan sakramen perjamuan. Nah, bagi sebagian ada yang
biasa saja memasukinya dengan ibadah biasa. Tidak apa-apa, itu penghayatan masing-masing. Nah, barangkali bertanya-tanya Bapak Ibu dan Saudara, mengapa kok dalam kalender gerejawi kok Kristus Raja Alam Semesta, hari Kristus Raja Alam Semesta itu kok ditempatkan di akhir tahun kalender gerejawi? Mengapa kok tidak di awal-awal? Apa tidak ada penghormatannya sama sekali dengan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Alam Semesta? Nah, tentu akan banyak tafsiran yang akan muncul dari para pendeta maupun para teolog-teolog yang ada. Tetapi bolehlah saat ini kita akan mencoba merenungkannya dari sudut pandang yang lain, dari wacana yang lain. Nampaknya Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ketika hari raya Kristus Raja Alam Semesta ini dihayati justru di akhir kalender gerejawi, di akhir tahun kalender gerejawi, yaitu di sekitar akhir-akhir bulan November ini ingin mengingatkan kita bahwa di sepanjang kehidupan kita tidak pernah lepas dari perhatian, dari naungan, dari pemeliharaan Sang Kristus sebagai Raja, dan tidak pernah lepas dari kekuasaannya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita di sepanjang tahun kalender gerejawi ini, itu berada dalam naungan kekuasaannya sebagai Raja Alam Semesta. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu, kalau kita hayati, Tuhan Yesus menguasai seluruh seluk-beluk kehidupan manusia, bahkan tidak hanya manusia, tetapi seluruh ciptaan. Karena hari rayanya adalah hari raya Kristus Raja Alam Semesta, bukan Kristus Raja semua manusia atau Kristus Raja manusia, tapi alam semesta, berarti seluruh ciptaan. Ini mengingatkan kita bahwasannya Yesus Kristus berkuasa. Seperti dalam Injil Matius 28, kepadaku diberi kuasa di surga dan di bumi. Berarti Yesus berkuasa sebagai Raja di surga dan di bumi, termasuk dalam kehidupan panjenengan dan saya. Maka pertanyaan reflektifnya kemudian Bapak Ibu dan saudara, kalau kita mau mencoba mempergumulkannya, pertanyaan reflektifnya kemudian adalah, sudahkah panjenengan dan saya menyerahkan diri untuk dikuasai Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja? Sudahkah panjenengan dan saya kehidupannya menyerahkan diri untuk dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus? Atau justru malah kehidupan panjenengan dan saya kita serahkan untuk dikuasai diri kita sendiri? Dengan bahasa lain, atau jangan-jangan diri kita sendiri yang berkuasa, bukan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini pertanyaan reflektif yang boleh coba kita renungkan betul-betul. Janjane sing kuwasa nang uripe awake dhewe iki sapa? Saya pribadi atau Tuhan Yesus? Tanda-tandanya Bapak Ibu dan saudara, orang yang dikuasai Tuhan Yesus sebagai Sang Raja dengan orang yang dikuasai diri sendiri sebagai raja atas diri sendiri, tanda-tandanya simpel saja. Simpel tapi tidak pasten. Wah, piye iki karepe? Simpel tapi future gitu ya. Maksudnya simpel sederhana. Orang yang dikuasai oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya sebagai raja akan lebih merasakan damai sejahtera ketimbang orang yang dikuasai oleh diri sendiri sebagai raja dan menempatkan diri sendiri sebagai raja. Coba tolok ukurnya itu saja, satu saja ini. Kalau kehidupan kita dipenuhi damai sejahtera, jangan-jangan memang kita sudah dikuasai oleh
Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau kehidupan kita tidak penuh damai sejahtera, ini damai sejahtera tidak berdasar tolok ukur manusiawi, sugih pora nyun sewu misalnya, atau dari status sosial yang baik atau tidak, bukan. Karena belum tentu orang yang secara materi berlimpah damai sejahtera. Dan belum tentu orang yang secara materi terbatas itu tidak damai sejahtera. Maka mari kita renungkan. Kalau kita tidak merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita, jangan-jangan kita sendiri yang jadi rajanya. Mengapa? Karena kalau kita jadi raja, pernah puas enggak Bapak Ibu? Kalau misalnya nih, coba kita renungkan nih, soal kebutuhan. Siapa yang pernah puas akan kebutuhan dan kemudian bilang cukup? Silahkan angkat tangan. Walaupun di keluarga masing-masing, angkat tangan kalau yang pernah merasa puas dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, saya merasa puas. Disaksikan suami, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, keluarga besar yang lainnya, atau mertua, menantu, tidak apa-apa, jujur saja. Siapa yang sudah pernah merasa atau sampai saat ini tidak merasa kekurangan atau merasa damai sejahtera, merasa puas, saya tidak ada keinginan yang lain lagi. Biasanya orang yang sudah merasa puas itu, biasanya saya pernah membuat analisa atau percobaan itu istilah kerennya apa ya? Eksperimen. Wah, eksperimen sederhana. Siapa yang sudah siap mati waktu itu? Saya tanya gitu. Loh kok siap mati toh? Iya, siapa yang sudah siap mati? Yang ngacung duluan itu justru kasepuan. Kenapa coba? Soalnya merasa, saya tanya kemudian, loh kenapa Pak Bu kok sudah siap mati? Saya sudah enggak ada ganjelan lagi, anak-anak saya sudah mentas, saya sudah, apa sih yang belum pernah saya rasakan? Sudah semua. Sudah tidak ada keinginan apa-apa lagi. Apa yang saya dapat, apa yang akan saya alami, ya sudah saya terima, merasakan damai sejahtera. Tapi sing nom-nom ketika saya tanya, sudah siap mati? Belum Pak. Loh kenapa? Haurung bojoy. Sudah siap mati? Belum Pak. Lah kenapa? Saya belum lulus kuliah, saya belum dapat kerja, saya belum punya anak dan sebagainya. Tidak pernah puas kalau usia muda itu, seringkali cenderungnya. Tidak pernah puas karena belum merasa punya ini, belum merasakan itu, belum merasa yang lain-lain. Maka ukuran damai sejahteranya pun kemudian berbeda. Damai sejahtera diukur dari materi dan sebagainya. Padahal kalau orang dikuasai oleh Kristus, siapapun itu, tidak melihat usia, belum tentu yang kasepuan juga semuanya merasakan saya sudah damai sejahtera, siap mati. Wong ada juga yang belum siap mati kok. Tanda-tanda kasepuhan yang belum siap mati adalah kalau sakit nggak mau periksa. Tanda-tanda kasepuhan yang belum siap mati adalah kalau sakit gerah nggak mau periksa. Kenapa? Takut Pak, nanti malah saya itu dikasih tahu sama dokternya jenengan sakit ini, wah malah mikir saya. Nggak usah aja. Jangan-jangan kita belum damai sejahtera. Belum semeleh orang Jawa bilang. Nah, maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi tanda-tanda orang yang dikuasai oleh Raja Kristus, Raja alam semesta adalah merasa damai sejahtera apapun situasinya. Dan kalau menurut bacaan kita di Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 45, dalam kehidupan sederhana kita, dalam kehidupan keseharian kita yang tidak melihat usia, tanda-tanda orang yang merasakan damai sejahtera justru adalah ketika, atau tanda-tanda orang yang merasakan atau dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Raja atas hidupnya adalah justru ketika orang itu, siapapun itu, usia apapun itu, merasakan kepekaan dan kepedulian yang tanpa hitung-hitungan, kemudian tidak melihat iki aku rugi iki nek aku nulungi wong. Ini yang ditunjukkan dalam Matius 25 ayat 31 sampai dengan 40. Justru ketika mereka duduk di sebelah kanan Allah, oleh Tuhan Yesus ditempatkan di sebelah kanannya, oleh Allah itu disempatkan di sebelah kanannya dalam perumpamaannya itu,
Mereka adalah orang-orang yang sudah nggak mikir kalau nolong itu aku untung opo. Sudah nggak mikir itu, karena apa? Menghayati bahwa saya sudah mendapatkan apa yang lebih dari yang saya terima. Apa itu? Keselamatan. Maka kalau sudah dapat itu, apapun yang saya lakukan sudah tidak untung rugi. Wong Tuhan Yesus mati buat saya aja sudah tidak untung rugi kok. Coba pikirkan Bapak Ibu dan Saudara, kalau Tuhan Yesus itu ngitung untung rugi. Saya sudah mati buatmu nih, untuk menghapus dosa-dosa yang kamu perbuat. Saya dapat apa? Coba kalau Tuhan Yesus tanya kayak gitu. Kita bisa ngasih apa ke Tuhan Yesus? Saya sudah rugi banyak kalau mau hitung-hitungan manusiawi. Untuk melindungi kamu, mencukupkan kamu, kehidupan kamu, memelihara kehidupan kamu. Kamu ngasih aku apa? Kau coba kalau Tuhan Yesus mikir kayak gitu. Coba kalau Tuhan Yesus hitung-hitungan kayak gitu. Coto kita Bapak Ibu. Tapi mestinya bagi kita yang menghayati bahwa hidup kita dikuasai oleh Tuhan Yesus, Sang Raja alam semesta yang tidak hitung-hitungan, maka apa yang kita lakukan diwujud nyatakan sebagai sebuah kepedulian yang tidak lagi hitung-hitungan. Oh, berarti kemarin saya nulungi uang itu saya nulungi engkau toh Tuhan. Saya enggak sadari. Wong pikir saya sudah dapat keselamatan, ya saya ucapan syukur, kan begitu yang dikhotbahkan setiap minggunya. Apa yang kita lakukan sebagai ucapan syukur. Tapi kalau kita belum dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja, kita tetap hitung-hitungan. Aku nulungi wong kok piye iki? Aku untuk balasan apa? Kalau saya memberikan kamu pakaian, saya dapat balasan apa? Ini kalau kita refleksikan dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 45. Maka sekali lagi Bapak Ibu, orang yang dikuasai oleh Kristus sebagai Raja, dia akan memiliki rasa kepedulian yang sangat tulus, tidak hitung-hitungan. Mengapa? Karena dasar berpikirnya adalah Yesus saja sudah berkorban untuk panjenengan dan saya, sudah tulus sekali, tidak ngitung-hitung untung rugi. Kita hanya tinggal harus berbuat baik sebagai ucapan syukur. Wis ra mikir aku engko pokok men ya ki aku wis nulungi kowe, sesuk nek aku butuh kowe kudu nulungi aku. Apalagi kalau sampai ke wetu kayak gini Bapak Ibu. Eling ora kowe ki mbiyen tak tulungi kok saiki kaya ngono kuwi. Walah. Kowe ra kelingan mbiyen ki sing nyekolahke kowe sapa? Kuwi aku. Walah. Itu dikuasai diri sendiri itu jangan-jangan. Tidak ada damai sejahtera ketika menolong, wis hitung-hitungan. Dan ini pun juga Bapak Ibu mengingatkan saya. Semuanya, tidak cuma buat Bapak Ibu jemaat GKJ Sampangan, Keradenan, tapi juga mengingatkan saya pribadi sebagai seorang pendeta nek nulungi wong. Biar bagaimanapun kadang-kadang pendeta ki menungso ya. Pelayanan itu ya pelayanan. Wong ya wis entuk gaji, nyun sewu misalnya entuk BHT, nek pelayanan rasah gingko ana biston aku entuk amplop ora ya. Wah. Receh banget ki pendeta apa pengamen. Gingko ana biston, aku entuk amplop apa ora ya. Wah nek ora entuk amplop, wis aku tak ling ngomong cekak aos wae. Le firman. Rasa mikir kabut-abot, nenek keluarga iki biasane entuk amplop, yo tak sing gawe khotbah yo sing apik, kuwi pendeta sing dikuasai Kristus Raja atau pendeta sing dikuasai dirinya sendiri. Ini juga mengingatkan saya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari di minggu terakhir, tahun terakhir kalender gerejawi, mari kita menguji diri, janjane uripe awake dhewe, hidup kita itu dikuasai sapa to? Mumpung, nah ini kalau akhir tahun kalender gerejawi itu juga sama saja kesempatan untuk mengingatkan tidak hanya akhir tahun Masehi, mumpung awake dhewe isih urip. Urung karuan besok kita diberi kesempatan merasakan Advent pertama, urung karuan. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita evaluasi diri dan segera bertobat. Tuhan, ampun, saya menyerahkan diri untuk Engkau kuasai.
Belajarlah untuk tidak hitung-hitungan supaya kita damai sejahtera. Belajarlah untuk senantiasa peduli tanpa pamrih. Bahkan sekalipun pertolongan kita itu dibalas dengan air tuba, kayak pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Bahkan sekalipun dibalas dengan air tuba. Wong Gusti Yesus yo seringkali kita balas dengan air tuba toh. Bahkan tidak hanya air tuba, air racun. Karena kita seringkali maidu Gusti Allah. Mari kita bertobat, mari kita menyerahkan diri dikuasai Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja alam semesta. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon ampun. Kami menyadari kehidupan kami masih sering dikuasai oleh diri kami sendiri dan menempatkan diri kami sebagai raja atas diri kami. Mestinya dalam minggu terakhir di kalender gerejawi ini, ketika kami menghayati Hari Raya Kristus Raja Alam Semesta, mestinya kehidupan kami Engkau kuasai sebagai raja atas diri kami, sehingga apa yang kami lakukan tidak lagi untung rugi, apa yang kami lakukan tidak lagi penuh dengan pamrih, tetapi perwujudan sebagai ucapan syukur, penuh dengan kepedulian yang tulus, karena Engkau telah terlebih dahulu memelihara kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan, apabila kami belum bisa seperti Engkau, dan kami belum dikuasai oleh Engkau. Dan kami bertobat untuk ini. Dalam Yesus. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bangkit berdiri untuk menyatakan pengakuan iman kita. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengingat pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa dalam doa syukur dan syafaat. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Perkenankan kami menghaturkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu di mana-mana tempat, khususnya GKJ Sampangan Kradenan. Berkatilah Tuhan jemaat GKJ Sampangan Kradenan dalam kehidupan bergerejanya, khususnya para pelayan-Mu, majelis gereja yang di dalamnya ada penatua, pendeta, dan diaken. Tuhan berkati dalam pelayanannya, sehingga Engkau pakai untuk mengurapi jemaat-Mu, memberdayakan jemaat-Mu, mengingatkan jemaat-Mu, menggembalakan jemaat-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Khususnya Bapak Pendeta Bambang Santosa beserta keluarga dalam melayani jemaat-Mu di GKJ Sampangan Kradenan. Urapi dan berkati, sehingga menjadi sarana Engkau berkarya dalam kehidupan jemaat di GKJ Sampangan Kradenan. Dan secara khusus kami mendoakan para pelayan-Mu yang lain, komisi, tim, pelayan ibadah, koster, dan juga para pelayan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Urapi Tuhan dalam pelayanan mereka, sehingga melalui pelayanan mereka kami juga merasakan jamahan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, dan di tengah kehidupan new normal yang kami jalani.
Jangan biarkan kami berjalan sendirian, tetapi biarlah kami bahu-membahu untuk bisa menghadapi pandemi COVID ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Engkau urapi Tuhan bangsa dan negara kami, khususnya para pemimpin bangsa kami. Masih banyak dari kami yang masih menyepelekan pandemi ini. Tapi biarlah Tuhan, Engkau urapi sehingga akhirnya Engkau memakai kami untuk saling mengingatkan dan memampukan serta menguatkan. Kami juga mendoakan proses pemanggilan pendeta, khususnya bagi saudara kami Novena Krisandayani yang akan bersiap untuk menjalani ujian peremtoar dalam sidang klasis Semarang Barat yang ke-40, Gereja-Gereja Kristen Jawa dengan GKJ Ngalian sebagai gereja penghimpunya. Tuhan berkati persiapan saudara kami dalam menghadapi ujian peremtoan, dan biarlah bisa menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab. Demikian juga kami menyerahkan para tim pendamping serta tim pembimbing. Engkau urapi sehingga dalam mendampingi dan membimbing dikuasai oleh Sang Kristus Raja alam semesta, bukan dikuasai ego diri pribadi. Sehingga melalui pelayanannya, proses pemanggilan pendeta ini bisa berjalan dengan seturut kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan dalam penyembuhan. Ibu Samijan, Bapak Girin, Bapak Gusar Partogi, Bapak Ibu Andreas Sukinowati, Bapak Sutiono, Ibu Kusran, Bapak Suratno, Bapak Dwi Martanto, Bapak Ibu Sunarno, Ibu Sujati Mulyono, Bapak Naftali Suyanto, Ibu Jati Agus, Bapak Zohan Supriyanto, Bapak Agustri, Bapak Kus Hananto Agung, Bapak Sarim, Bapak Lasono, Bapak Ibu Hartawan, Ibu Rasid, dan saudara kami yang lain yang sakit maupun pemulihan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Urapilah Tuhan dalam setiap proses pemulihannya. Obat-obatan yang diminum, keluarga yang merawat, kiranya menjadi sarana untuk penyembuhan. Kami juga mendoakan berita kelahiran, sukacita yang boleh diterima oleh Bapak Ibu Nuryanto Bagus Saputro yang Engkau percayai menerima anugerah untuk dirawat, dibesarkan dengan takut akan Tuhan, yang diberi nama Okniel Abdia Saputro. Tuhan berkati keluarga ini dalam membimbing dan besarkan anak-anaknya dengan takut akan Tuhan, sehingga pada akhirnya anak-anaknya bisa tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang dewasa, bertanggung jawab, dan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga besar almarhum Bapak Sidarta yang kehilangan keluarga karena telah Engkau kehendaki untuk menghadap Tuhan. Tuhan berkati keluarga besar yang ditinggal. Kiranya dapat menerima penghiburan dari Engkau melalui kami semua yang Kau pakai untuk menghibur dan menguatkan. Dan kiranya juga melalui rasa kehilangan ini, kami secara rohani juga dapat menghayati sebagai ucapan syukur ketika orang tua kami Bapak Sidarta dapat bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan surga. Kebahagiaan terbesar manusia di kala hidupnya adalah ketika dalam kematiannya orang-orang yang kami cintai akhirnya bertemu dengan Tuhan Sang Pencipta. Tuhan, kami juga mendoakan untuk setiap kegiatan pelayanan di GKJ Sampangan Keradenan. Berkatilah Tuhan. Dan doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyempurnakan doa kami. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk mengaturkan persembahan, dan nats pengantar diambil dari Mazmur 100 ayat yang kelima, yang keempat dan kelima. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan tetap
turun-temurun. Jemaat menghaturkan persembahan seraya menyanyikan PKJ 153 bait yang pertama. Seluruh hidupku dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan nanti doa Bapa kami kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kami mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, boleh berjalan dengan keadaan baik. Pada saat ini Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menghaturkan persembahan yang telah kami kumpulkan berupa uang. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sucikan, sehingga di dalam kami mengumpulkan persembahan ini dengan hati yang tulus dan ikhlas. Semuanya itu kami haturkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah persembahan ini dan saudara yang Tuhan pilih untuk merawat dan menggunakan persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan yang dari Engkau, sehingga di dalam melaksanakan tugas pemberian-Mu ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa, kami telah menghaturkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati di dalam kami menghaturkan jiwa raga kami. Semuanya itu kami haturkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan yang akan menaungi kehidupan kami untuk selanjutnya. Bapa, kami juga bersyukur karena Engkau telah memberikan makanan rohani kami melalui Bapak Pendeta Krisna yang telah kami terima. Kiranya Tuhan meteraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga boleh menjadi pedoman di dalam kami melangkah kehidupan ke depan. Bapa, di dalam pelayanan Bapak Krisna ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri yang akan menaungi dalam kehidupan pelayanannya untuk ke depannya. Di dalam kami menghaturkan persembahan, apabila terselip dosa serta kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni. Doa dan permohonan kami ini kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa, Bapa kami. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami hari ini makan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni
jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Jemaat yang terkasih, kembali kami mengundang untuk bangkit berdiri. Kita masuk pengutusan dan berkat. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kepada Allah, sehingga saudara berlimpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.